Alkitab di atas lemari itu saya ambil kira-kira jam 10 malam. Saya baca-baca bersama Al-Quran yang ada terjemahannya. Lalu saya ditemukan di dalam Al-Quran di surat 5 ayat 68 yang berbunyinya begini. Ya ahlal kitab lastum ala sayyihatta tuqimut taurat wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi sampai situ saya baca, hai ahli kitab. Di dalam Al-Quran itu tentunya ahli kitab itu ditujukan kepada orang Yahudi. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum atau sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dalam kurung Quran yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, dengan ayat inilah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ustadz yang boleh tinggalkan agama lamanya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Awal dari ia tinggalkan Islam karena dia menemukan satu ayat yang membuat dia murtad dan lebih yakin bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Karena itu saudara-saudara, setelah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi penginjil. Dia berkeliling kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan. Dan semoga Bapak ini dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Ya, shalom, selamat sore. Nama saya Nurdin dari Jakarta. Saya saat ini ada di Jambi, di gereja GBI. Bapak pendeta di tempat ini minta kesaksian saya. Memang saya dipanggil Tuhan Yesus, tidak ada yang melayani atau tidak ada yang menginjili. Tetapi memang ada pelantara. Ada seorang hamba yang memberi pinjam Alkitab kepada saya. Lalu Alkitab itu diberikan kepada saya. Si hamba tadi berkata di hadapan saya, dia bilang, surga itu tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan, kecuali dengan rahmat Tuhan. Lalu saya menjawab, saya juga pernah baca-baca sebuah hadis yang artinya tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kata dalam hadis itu, kecuali dengan rahmat Allah, rahmat Allah kan gitu. Alkitab itu saya terima dan saya bawa pulang. Lalu sesampainya di rumah, Alkitab itu saya taruh di atas lemari. Pikiran saya ngapain? Saya baca-baca Alkitab. Nah, setelah itu saya mencari-cari kalimat yang dilontarkan oleh Bapak hamba tadi. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya, begitu kecuali dengan rahmat Tuhan. Saya mencari-cari siapa sih rahmat Tuhan yang bisa membawa ke surga gitu. Nah, saya tanya-tanya dengan teman, jawabannya tidak masuk. Lalu kurang lebih 5 bulan Alkitab di atas lemari itu saya ambil kira-kira jam 10 malam. Saya baca-baca bersama Al-Quran yang ada terjemahannya. Lalu saya ditemukan di dalam Al-Quran di surat 5 ayat 68 yang berbunyinya begini. Ya ahlal kitab lastum ala sayyihatta tuqimut taurat wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi sampai situ saya baca, hai ahli kitab. Dalam Al-Quran itu tentunya ahli kitab itu ditujukan kepada orang Yahudi. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum atau sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dalam kurung Quran yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, dengan ayat inilah saya pikirkan dan saya renungkan, saya baca sehingga beberapa minggu lah saya baca ayat-ayat ini. Saya tahu bahwa Taurat Injil itu kitabnya orang Kristen. Nah, memang pada waktu saya di Islam juga pemikiran tuh udah kacau balau gitu. Dan lagi memang kalau saya lihat
saya tanya-tanya dari keturunan bahwa opung saya itu yang katanya orang Belanda zaman dulu, lalu dia dipungut dengan Haji Nurdin namanya. Lalu saya tanya bahwa mereka pun memang orang Kristen, jadi saya ada keturunan dari sana. Saya memang sebelum jadi Kristen itu dulu pernah menjabat penghulu, tapi saya cuma 3 tahun karena saya jadi penghulu dipecat oleh desa karena banyak orang yang meninggal, uangnya nggak saya setorkan ke negara, jadi saya kantongin aja karena memang saya juga perlu uang. Nah, saya pun di sana ngaji ustad katanya. Ustad itu bahasa Arab, artinya bahasa Indonesia guru ngaji lah gitu. Jadi saya pernah ngaji anak-anak dan pernah juga dewasa. Setelah saya baca, saya merenungkan ayat yang tadi, sehingga saya ingat bahwa Taurat Injil itu kitabnya orang Kristen. Nah, setahu saya orang Kristen itu nabinya Isa Al-Masih. Mulailah saya baca-baca Al-Quran, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan Isa Al-Masih. Ketemulah di ayat surat 43 ayat 61 yang bunyinya begini. Wa innahu la'imun lisa'ati falatam taruna biha wa tabi'uni hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat katanya. Jangan kamu ragu, ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Nah, dengan ayat ini saya kontra. Saya bilang, kok Isa Al-Masih sombong banget. Dia kan seorang nabi dan seorang rasul, masa tahu hari kiamat? Nah, saya kontra dengan ayat ini, pemikiran saya. Ternyata saya baca ada di pertengahan ayat surat 4 ayat 171 yang berbunyi begini. Wa innamal masihu Isa ibnu Maryam wa rasulihi wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam dijadikan dengan kalimat. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam seorang rasul dan dijadikan dengan kalimat. Nah, saya berpikir, saya renungkan, jadi kalimat itu artinya ucapan atau omongan Allah. Nah, saya ilustrasikan pada waktu itu Allah omongannya dijadikan Isa Al-Masih melalui Maryam. Nah, setelah itu artinya Allah dengan Isa Al-Masih dengan omongannya itu satu. Ya saya anggap boleh jadilah Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat karena antara Allah dengan Isa Al-Masih satu gitu. Itu mungkin Nabi Firman Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada Firman, Firman itu menjadi manusia sama dengan Allah. Ya. Firman itu adalah Allah dan Firman itu jadi daging, ayat 14 ya. Firman itu menjadi manusia. Jadi ini ada persamaan gitu kan antara Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14 gitu kan. Nah, jadi memang enggak saya langsung beberapa bulan lah saya baca-baca Firman, baca-baca kitab hadis. Saya ingat dulu ya waktu itu saya ya itu hadisnya yang katanya hadis itu di buku Mutiara Hadis yang berbunyi begini. Inna nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya jiwaku kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Artinya seorang rasul menyerahkan diri kepada Isa ibnu Maryam. Nah, itu rasul siapa? Ya, rasul siapa? Muhammad itu siapa? Tentunya itu rasulnya karena itu hadis. Itu rasul Muhammad. Nah, saya pikir sedang Rasul aja membuka hati untuk menyerahkan diri kepada Isa ibnu Maryam. Apalagi apa? Saya dia seorang awam kan, bukan lagi saya itu Rasul. Nah, ketemu lagi hadis anakku ibun Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirat. Aku dekat dengan Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Saya bilang dekat apanya? Rupanya Rasul itu selalu melakukan ya apa yang diinstruksikan oleh Isa Al-Masih. Jadi banyak ayat-ayat yang saya baca ya, sebetulnya yang memperkuat saya itu ada ayat yang bunyinya begini di surat 5 ya ayat 54 yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu mayartada minkum an dinihi fasawfa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, itu bahasa Arabnya, tapi saya nggak bisa menafsirkan itu. Cuma saya baca terjemahan di ayat Quran itu, hai orang-orang yang beriman,
barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mencintai, menyayangi. Nah disitulah saya setelah baca itu, saya ngambil air wudhu, minta petunjuk pada Tuhan. Memang sebelumnya saya waktu masih dari Islam pun saya ada rencana untuk pindah, artinya pindah perahu. Artinya saya pengen mencobai perahu yang lain gitu. Saya berdoa, begitu saya berdoa, Tuhan, kemana saya pindah nih? Apakah Buddha, Hindu, atau ke Kristen? Yang akhirnya ya karena banyak ayat-ayat yang mendukung dari Al-Quran itu, terjadilah saya mencoba mencari gereja. Jadi, mencoba mencari gereja. Nah, pada malam itu, malam Minggu, saya sedang baca-baca Alkitab. Lalu saya janji sama Tuhan, Tuhan, kalau begitu saya minggu depan mau cari gereja. Bukan mau jadi orang Kristen sebetulnya, hanya saya mau mencari gereja dan ingin tahu tentang Isa Al-Masih, karena setahu saya Isa Al-Masih itu nabinya orang Kristen. Nah, begitu habis sholat subuh, saya baca Quran dan saya menunggu waktu kira-kira jam 9:30. Setelah saya baca Quran, terus 9:30 saya berangkat sambil bawa sepeda tua, putar-putar lah gitu, jalannya juga. Nah di perjalanan saya berdoa, bukan berdoa tapi ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa di gereja jangan ada yang kenal, malu saya. Soalnya apa kata dunia, masa ustaz mantan penghulu ke gereja-gereja, nah itu. Jadi saya ngomong aja sama Tuhan. Begitu saya beberapa kilo, mungkin ada 4 kilo dari rumah saya itu gereja. Nah itu pun saya belum tahu di mana itu gereja, cuma ada pelang GKI. Nah, pada waktu itu saya nikung ke sebelah kanan karena petunjuk gereja itu menikung sebelah kanan. Begitu itu saya karena nggak tahu, saya tanya kepada ibu-ibu yang sedang menyuci pakaian, dan Ibu di mana Bu? Gereja. Terus ibu jawab, mau ngapain Bang ke gereja-gereja? Saya bilang saya mau ngadu ayam Bu. Oh iya Bang, ngadu ayam itu abang bela apa di Lop ya. Terus nengkol ke kiri. Nah, disitulah begitu masuk, saya senderkan sepeda saya di pagar rumah orang Cina. Kebetulan itu banyak tabung ayam, banyak ayam yang dikurung tuh, ayam yang jago. Nah begitu saya berangkat menuju pintu gerbang gereja. Begitu baru masuk, karena di lapangan itu banyak tukang beca. Kata tukang beca, woi Bang Nurdin salah masuk. Nah, saya nggak jadi. Saya datang itu bos, itu tukang beca tadi. Kata dia, Bang Nurdin mau kemana? Mau ngantar proposal. Oh iya, Bang Nurdin pasti dapat. Orang Kristen baik-baik, karena saya setiap minggu saya dikasih sembako. Oh gitu? Iya, pasti Bang Nurdin dapat. Emang buat apa? Proposal apa? Buat apa? Buat musola. Langsung saya masuk ke pintu gerbang, saya dikasih warta. Begitu masuk ke gedung gereja, saya lari ke depan, pengen duduk di depan. Nah di depan itu udah penuh. Nah, saya lari ke belakang, dan nyata di belakang itu ada yang kenal, orang Batak. Dia bilang, Pak Nurdin mau kemana? Mau ke sembahyang. Dia duduk di sini, duduk di sampingnya. Saya masih saya duduk, dia ngebisikin saya, itu pecinya buka. Jadi saya memang bawa peci yang buka itu. Nah, setelah itu nyanyilah pertama yang saya dengar pujian itu, yaitu Ruang Maha Kudus. Setelah pujian itu pendeta berkhutbah menguraikan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Itu kan bilang pendeta kata Yesus. Nah, si pendeta itu masih berbicara, saya tanya sama tetangga duduk.
Saya bilang itu Yesus dengan Isa Al-Masih adik abang ya. Dia bilang idem katanya. Kalau di Islam Isa Al-Masih namanya, kalau di Kristen Yesus. Udah setelah bubar ibadah baktian udah saya pulang. Nah minggu besoknya saya datang lagi, minggu besoknya datang lagi. Ke 5 minggunya saya baru dipanggil Pak Story, ditanya dari mana, namanya siapa. Lalu setelah itu saya pulang. Setelah pulang saya di perjalanan bertemu dengan teman, ya. Bertemu teman-teman, kata teman saya, dari mana kamu? Saya dari gereja. Saya 100%. Nggak percaya, masa katanya saya ke gereja, tidak nggak percaya, udah saya bilang. Tanya lagi, yang sebenarnya kamu dari mana? Saya nggak jawab, saya kasih Batak. Baru dia percaya. Saya bilang sama mereka itu, kamu jangan banyak cerita, karena saya ke gereja nih, anak istri saya juga belum ada yang tahu, jadi jangan ngomong lah, ya. Ini simpan rahasia. Nah, begitu sampai di kampung, dia ke rumahnya, saya ke rumah saya. Nah begitu dapat beberapa hari, dia datang ke rumah saya. Dia bilang, gua ikutlah ke gereja. Ngapain? Enggak, gua pengen ikut aja ke gereja. Nah kalau kamu pengen ikut ke gereja, kamu sebelah barat, saya sebelah timur. Akhirnya jadi teman ke sebelah barat, saya sebelah timur. Begitu dapat 2 bulan, si kawan itu datang ke rumah, dia tanya, Den, lu kapan dibaptis? Baru tahu. Tanya sama pendetanya. Nah begitu minggu saya tanya, katanya orang Islam masuk Kristen dibaptis. Iya kan, cuma aturan di sini, paling 1 tahun mengikuti katekisasi dulu. Udah, cuma saya ngomong, bagaimana ya? Kalau 1 tahun, kalau saya besok mati gimana itu Mereka diam. Udah pulang saya. Lalu si teman itu datang lagi ke rumah. Gimana kabarnya? Kapan? Baru saya mah nanti setelah 1 tahun baru saya bisa dibaptis. Wah kalau begitu udah pindah aja yuk ikut saya. Nah jadi akhirnya saya ikut sama teman tadi di GPDI. Nah, beberapa minggu saya ditentukan oleh pendeta mau dibaptis. Nah, sebelum dibaptis saya dikasih 1 lembaran surat pernyataan supaya ditandatangani oleh keluarga. Waduh, saya bilang, Om, saya aja sembunyi. Jadi mana bisa nih? Ini buat persyaratan Pak Nurdin. Jadi kalau Pak Nurdin nggak bisa ini ditandatangani oleh keluarga, Mbak Tani nggak bisa dibaptis. Dia bilang gitu. Dia tadi bilang. Nah, lalu surat itu saya bawa ke adik saya yang bungsu itu. Saya bilang, Jun, ini tanda tangannya. Begitu dibuka sama dia kaget. Loh, abang mau jadi orang Kristen? Ini kenapa? Saya bilang, udahlah, nggak usah banyak cerita, tanda tangannya aja. Tanda tangan sama dia. Udah ditandatangani, saya bawa kepada pendeta tadi. Udah dibawa, buka, ya, bilang pendeta, Pak Nurdin siap. Nanti tanggal 11 minggu depan, Pak Nurdin baptis. Terus saya tanya, Pak, saya dibaptisnya di mana? Di Tangerang, di Kolom. Waduh Pak, saya emang nggak mau lah dibaptis di Kolom. Habis di mana maunya? Di laut. Oh iya. Nah ini saya dibawa ke laut. Saya dibaptis di laut. Setelah saya dibaptis, udah selesai saya pakai baju, pakai celana. Pendeta tanya sama saya, mengapa Pak Nurdin minta dibaptis di laut? Itu Pak Andi aja dia di Kolom, apa alasannya? Saya bilang, waduh Pak, saya pernah baca Alkitab, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Nah, menurut pikiran saya, air laut Tanjung Kait itu nyambung ke Sungai Yordan gitu. Jadi akhirnya mereka juga, ya pendeta juga tertawa. Saya juga memang
Ya, saya lihat juga di Alkitab Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Nah, setelah saya dibaptis, jadi saya masih sembunyi itu beberapa bulan. Nah, habis sembunyi beberapa bulan, malam saya baca firman itu di Matius 10 ayat 32. Kata Yesus, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku di surga. Nah, jadi ayat itu saya baca lagi. Berarti saya nggak boleh sembunyi nih. Kalau saya sembunyi, saya nggak dapat surga. Karena apa? Saya kan ke neraka nggak takut. Nggak takut saya makan ke neraka. Yang takut, saya nggak dapat surga. Itu ketakutan saya. Jadi sehingga saya baca lagi ini ayat-ayat. Nah, berarti saya nggak boleh sembunyi. Nah, disitulah saya malam itu juga saya membuat konsep mengganti KTP dari Islam Jadi Kristen. ke Kristen, mengganti kartu keluarga dari Islam ke Kristen. Udah ada konsep. Pagi-pagi saya bawa ke Gedung, saya bawa ke ART. Saya bilang nih Pak RT, tolong tanda tangan nih konsep ini. Mereka masuk aja ke dalam, habis stempel dia tanda tangan nih, cepet udah. Rupanya RT-nya nggak bisa baca, jadi nggak dibaca lagi. Ya udah. Nah, saya bilang terima kasih, saya kasih uang berapa waktu itu, lupa saya. Nah, saya nunggu jam 8, lalu saya antarkan ke desa, saya antar ke desa, di desa juga ditandatangani oleh dibuatkan pengantar dari desa ke kecamatan. Puji Tuhan setelah selesai, lalu saya antar ke kecamatan. Di kecamatan saya datangi kantor bagian membuat KTP. Begitu saya masuk, saya kasih, dibuka sama dia. Rupanya dia kenal sama bapak saya, kenal juga sama saya. Dia bilang bahasa Sunda. Hari mana nanaunan iya, katanya gitu. Jadi mau ngapain ini? Gitu. Mana nanaunan sih Bahasa iya. Sunda aja. Nanti saya terjemahkan. Hari mana nanaunan iya. Hari mana jadi orang Kristen, kenal. Hari mana lain anak Mawali Misak. Mau jadi orang Kristen. Hari mana lain anak Mawali Misak. Nah, jadi bapak saya kan Mawali Misak gitu kan. Jadi Mawali Misak bukan Misak anaknya Ibrahim. Jadi hari mana lain anak Mawali Misak. Biasanya kalau orang masuk ke ada suratnya. Memang saya udah siap kan. Surat baptisan gitu kan. Surat baptisan yang saya kasih surat baptisan. Nah, lalu dia buatkan, lalu habis dibuatkan oleh dia, dibawalah ke kantor camat ya. Jadi ditandatangani oleh camat. Tuhan, saya waktu tahun 2002 ya bikin KTP hanya 4 jam selesai. Nah, saudara, kita sudah mendengar panjang lebar bagaimana kesaksian Pak Nurdin mantan Lehe atau Modin, bukan menikahkan. Bagaimana dia bertemu Yesus dengan membaca Al-Quran. Itu sebabnya kita saat ini Pak Nurdin menyerahkan dirinya karena dia menyadari bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Tidak ada kuasa agama dimanapun, agama apapun yang mampu menyelamatkan manusia dari maut. Berbeda dengan Yesus, itu sebabnya Yesus, dia datang jadi manusia dan dia mati di Golgota. Bukan dia kalah, tetapi dia ingin dengan kematiannya dia mengalahkan maut. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, tidak gampang seorang ustadz boleh pindah agama. Ustadz tentunya ya sudah belajar agama Islam, sudah mendalami, tapi luar biasa bahwa itulah pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang memanggil, menetapkan, memilih. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalang-halangi. Karena itu, biarlah Bapak ini akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Semoga kesaksian ini boleh menguatkan iman kita, memberkati kita, sehingga kita juga akan semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.